Allah taala wa nafa'ana bihi daraini. Amin. Wasalahu ahlu Makkata an khabari ahlil kahfi wa qala ukhbirukum bih wadan walam yakul insya Allah wa nazala wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wadan illa an yasha Allah. Fadkur rabbak idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Masih menjelaskan tentang ashabul kahfi. Nah, kemarin asal mulanya itu Nabi ditanyakan tentang ashabul kahfi yang dulu itu, bahwa Nabi itu orang-orang kafir Quraisy pengen mengatakan tentang pengakuan Nabi seorang Nabi. Akhirnya musyawarah orang kafir Quraisy tidak ada lain untuk bisa mengatakan bahwa kenabian Nabi itu bisa dikalahkan kecuali kita minta pertolongan dengan ahlu kitab, itu orang Yahudi, orang Nasrani. Akhirnya ngirim utusan ke orang dari Nasrani. Akhirnya dikasih bilang saja 3 pertanyaan. Kalau dia bisa jawab semua, dipastikan dia bukan seorang nabi. Apalagi dia tidak bisa jawab semua, bukan seorang nabi, apalagi tidak bisa jawab. Nah, baru dikatakan nabi kalau dia bisa jawab 2, tidak bisa jawab 1. Yaitu pertama tentang roh, kedua tentang ashabul kahfi, ketiga tentang Dzulqarnain. Lah, tentang roh sudah disebutkan wa yus'alunaka anir roh bagi ruhu min amri. Lah, akhirnya datang ke Nabi menanyakan 3 hal itu. Kata Nabi bahasanya apa? Ini fa'ilun dzalika. Ya udah, besok saya akan jawab semuanya lah. Gitu. Tunggu, lah Nabi tidak bahasa insya Allah. Tidak turun wahyu gitu tuh. Sampai 10 hari lebih. Padahal sih udah ini fa'ilun dalika udah. Besok akan jawab semuanya. Nah, Nabi sendiri kan menunggu wahyu. Dan ini kejadiannya sebelum Nabi Isra Mi'raj, masih di Mekah. Ternyata tidak turun wahyu sampai 10 hari lebih, bahkan ada yang mengatakan sampai 40 hari gitu. Lah enak kan orang kafir Quraisy kan ngejeknya itu. Akhirnya lah turun ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Fadkur rabbak idza nasita. Lah umpamanya kita lupa mengatakan insya Allah, ya kita bisa disusul sewaktu kita ingat itu. Bisa disusulnya lah. Ulama itu berbeda pendapat dalam kapan kita bisa dikatakan itu bisa menyambung dengan ucapan kita. Umpamanya kita terjanji atau kita udah komitmen tentang apa, kita tidak mengatakan lafal insya Allah. Boleh nggak disusulnya kapan? Ulama itu berbeda pendapat sampai banyak pendapat. Ada yang mengatakan ya selama dalam satu majelis, ada yang mengatakan bisa sampai sehari, ada yang mengatakan bisa sampai 15 hari, ada yang mengatakan 1 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai seumur hidup. Ada itu pendapat seperti itu. Pendapat seperti itu ada. Lah, itu juga dari ini pelajaran bahwa kita itu benar-benar jangan sampai kita merasa kita akan melakukan sesuatu apapun untuk ke depan itu tanpa kita menyebut nama Allah. Itu ta'lim, pengajaran Allah menguasai kepada kita itu Nabi, apalagi kita-kitaan. Lah, dengan banyaknya pendapat itu sampai khususnya ahli sunnah wal jamaah itu yang bermadhab dengan 34 itu ada peringatan dalam masalah ayat ini. Sebab pendapatnya kan banyak tadi itu.
pendapatnya banyak. Ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 1 tahun, wakilah abadan, ada selamanya, wakilah ila arba'ati asyhur sampai 14 hari, wakilah ila sanaten sampai 2 tahun gitu. 2 tahun itu banyak sekali. Semuanya itu apa? Mengambil daripada ayat ini. Nah, ayat itu ada ayat yang bertentangan dengan madzhabul arba'ah. Makanya di sini ada walaya juzu taklidan ma'ada al-madzhab arba'ah. Tidak boleh kita taklid selain madzhab 4. Madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali. Itu tidak boleh. Walaya juzu taklidan ma'ada al-arba'ah. Walau wafaqa qaul sahabat. Bahkan walaupun madzhab di luar madzhab itu sesuai dengan madzhab sahabat wal hadis as-sahih gitu. Bahkan umpamanya ada hadis sahih kok bertentangan dengan madzhabul arba, itu tidak boleh kita mentaklidi. Wal ayat, bahkan pendapat yang bukan madzhab itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Tapi madzhab arba itu tidak mengatakan seperti itu, kita tidak boleh walaupun sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Sebab fal kharij anil madzhab arba'ah dolun mudil. Yang keluar dari madzhab 4 itu adalah dolun mudil. Wa rubama adda ila dzalika lil kufri. Bahkan kita keluar dari madzhab itu bisa sampai menjadikan kufur. Kenapa sih ya? Kita ada dalilnya hadis sahih. Kita ada dalilnya Al-Qur'an. Al-Qur'an kok bisa menjadikan kufur? Sebab kita tidak sesuai dengan pendapat madzhab arba'ah. Kenapa? Sebab li'annal akhdha bi dhawahiril kitab was sunnah min usulil kufri. Sebab kita mengambil ayat Quran secara dohir, kita mengambil hukum ayat hadis secara dohir, itu min usulil kufri. Itu dari asal-asal kekafiran. Dan ini harus dihitungkan lah kalau kita kenapa gitu tuh bisa seperti itu. Sebab kalau madzhabul arba'ah pasti dia itu bersandar dengan Quran hadis pasti itu. Kok ada hadis sahih? Berarti hadis sahih itu telah dikaji oleh salah satu madzhab arba'ah itu. Ternyata bukan diambil secara, dan itu sangat banyak sekali, itu sebenarnya sangat banyak sekali. Iya. Perlu ta'wil, perlu apa Al-Qur'an. Makanya itu kalau kita mengambil Quran, ini kan Qurannya berbicara seperti ini. Ini hadisnya sahih ini. Kok bertentangan madzhab arba'ah? Itu apa? Bisa dolun, bahkan bisa ada ilal. Makanya hati-hatilah untuk kita jangan mudah kita dengan dengan barang, dengan bahasa tawaran, dengan kita kembali kepada Quran dan hadis gitu. Itu kayaknya kan sangat itu sekali itu. Sangat menarik sekali kalau itu. Sangat menarik sekali barang dagangan seperti itu. Rasanya itu benar itu. Padahal sih kenyataannya seperti itu, kenyataannya itu bisa akhda bidohahir kitab wasuna min usulil kufur. Mengambil kita dohirnya kitab saja, Quran dan hadis itu bisa jadi kekufuran. Itu tentang masalah walatakun al-akhirah. Itu dari ayat ini tentang menafsiri ayat walatakun al-syai'in fa'adan illa ayyasha. Jadi kita bagaimana mengambilnya dengan banyak pendapat itu. Walaupun ini pendapat sahabat, walaupun ini hadisnya sahih. Tidak berseberangan dengan madzhab arba'ah, ya kita jangan ambil. Sebab kalau mengambil dari madzhab arba'ah pasti kita mengambil dari Quran hadis. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita langsung mengambil dari hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu pesan pertamanya. Masa ayyadani rabbi li aqraba min hadza. Rasulullah dan katakan pastilah asa itu kalau dalam Al-Qur'an itu pasalnya kan kalau bahasa Jawa menawa-menawa ya. Bisa jadi. Jadi bisa jadi. Tapi kalau dalam Al-Qur'an itu faedahnya litahqiq. Sebab itu adalah Allah yang berfirman.
Allah akan menunjukkan kepadaku dengan pembuktian yang tepat, yang benar tentang kenabianku kepada kalian, tentang cerita tentang Ashabul Kahfi. Lalu berapa lama Ashabul Kahfi itu? Walabisu fi kam salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Itu bahwa menetapnya Ashabul Kahfi di dalam guanya itu 300 tahun, wazdadu tis'a, dan tambah 9 tahun. Jadi kalau ya ulama secara itunya, kalau 300 tahun kalau dihitung secara samsiah. Nah, 300 tahun lebih 9 bulan itu dihitung secara komariah. Jadi betapa dalam itu kan Al-Quran itu sangat tepat. Jadi udah gitu tuh. Wazdadu. Nah, kamu mau ngitungnya apa? Selama ini kan debatnya itu nggak jelas. Pakai hitungan apa itu nggak jelas itu. Nggak jelas. Jadi sampai kapanpun tidak bakalan akur, tidak akan selesai. Oleh Al-Quran itu dijawab, diinformasikan secara tepat. Oh 300 tahun. Wazdadu tis'a. Oh dihitung. Oh ternyata bisa dikatakan 300 tahun, bisa dikatakan 300 tahun 9 tahun. Jadi tergantung kita ngitungnya. Walillahu a'lamu bima labisu. Dan Allah Maha tahu tentang berapa lama mereka di gua itu. Lah sebelumnya itu juga ulama berbeda pendapat. Dalam Al-Quran itu tidak disebutkan bahwa Ashabul Kahfi itu meninggal, tidak disebutkan itu. Makanya terjadi banyak perbedaan pendapat. Wa alam annau ikhtalafa bi Ashabul Kahfi hal matu wa dufinu. Akhirnya berbeda pendapat ulama, apakah Ashabul Kahfi itu udah meninggal atau belum? Udah dikuburkan di sana. Auhum niyam wa absamuhum mahfudatun. Apakah mereka sampai sekarang detik ini itu apa mereka itu masih hidup? Wasahih annahum niyam wa yastayqiduna inda nuzuli Isa alaihis salam. Menurut yang sahih, Ashabul Kahfi itu sampai detik ini masih hidup. Annahum niyam, mereka itu masih tertidur. Wa yastaqidun, dan mereka itu akan bangun sewaktu indah nuzuli Isa, sewaktu turunnya Nabi Isa dari langit, sewaktu untuk misi, yaitu menghancurkan salib-salib dan membunuh Dajjal. Wa hajjuna ma'ah, dan nanti Ashabul Kahfi pun haji bersama Nabi Isa gitu. Kila yaumul kiamah, ada lagi qabla yaumul kiamah. Jadi masih hidup. Ada yang berpendapat seperti itu. Umpamanya masih hidup, ya udah kita nggak usah itu. Sebab ada pendapat seperti itu sampai detik ini Ashabul Kahfi masih hidup dan ikut berperang nanti melawan Dajjal gitu. Ashabul Kahfi itu malah di sini wasoheh itu. Wasoheh. Yakhajun anda Ashabul Kahfi enam yakhajun dapat nafi riwayatin wa nafi tarat anak Isa bin Maryam. Sebab kenapa? Sebab Ashabul Kahfi itu memang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Hajjan waktu mereka wajib ditafid lalu akhirnya apa? Mereka dikumpulkan oleh Nabi Isa itu. Alam lallahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi. Dan juga hanya Allah lah yang mengetahui ghaibus samawati wal ard, apa-apa yang tersembunyi, yang gaib di bumi, di langit dan di bumi, itu hak mutlak Allah itu. Apakah yang lainnya tidak? Wala ya'lamu ghaiba illallah, tidak mengetahui kecuali Allah. Iya, tapi kok ada orang lain bisa? Itu karena memang diberi tahu. Kalau yang lain, kalau Allah tahu, kalau yang lainnya diberitahu seperti para anbiya dan para pewaris ilmu anbiya, itu para aulia sekarang itu ya bisa mengetahui hal yang gaib, tapi ya sifatnya itu diberitahu illa bi'idni gitu. Asmi absir bihi wa asmi, itu kalam ta'ajub kan biasanya kalam yang untuk ta'ajub yang mengherankan, tapi dalam absir bihi asmi itu yang namanya sewat ta'ajub kan ada ma'af'ala, ada af'ala bi dengan ma'af'ala lah.
Artinya ta'ajub di dalam Al-Quran, betapa Allah itu sangat maha melihat dan betapa Allah itu sangat maha mendengar. Artinya bukan mentakjubi tentang Allah itu maha itunya, tapi betapa pengagungan tentang mahanya penglihatan Allah dan pendengaran Allah. Sebab yang namanya ta'alluqnya itu ta'alluq kepada Allah. Kepada semua yang ada. Kalau kita kan mendengar cuma suara. Kalau melihat cuma yang bisa dilihat. Tapi kalau pendengaran Allah itu semua yang ada itu bisa didengar oleh Allah. Jadi benda itu bisa didengar, bisa diketahui oleh Allah dengan pendengarannya. Umpamanya ini kitab atau apa, itu bisa diketahui oleh Allah bukan dengan penglihatannya, juga dengan pendengarannya juga bisa diketahui. Sebagaimana penglihatan Allah itu bukan cuma benda saja, semua yang ada, roh bisa dilihat oleh Allah, suara juga bisa dilihat oleh Allah dengan bisam bibasori, dengan penglihatannya. Tetapi penglihatannya itu bukan dengan mata atau mendengarnya bukan dengan telinga, bukan dengan alat. Kalau pendengaran Allah, penglihatan Allah itu bukan dengan alat, tapi bidati, dengan datnya. Tapi itu sifat-sifat yang bisa dilihat oleh kita. Sama Allah itu, pendengaran Allah, kalam Allah itu bisa dilihat bisa diketahui oleh kita, sebab sifatun maujudatun. Jadi ini juga kita mengimani bahwa apapun yang kita lakukan, apalagi kita pakai pakaian, di balik pakaian kita Allah bisa ketahui dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Kulit, di dalam kulit kita juga bisa diketahui oleh Allah dengan pendengaran dan penglihatannya. Ada hati bisa diketahui oleh Allah dengan pendengaran dan penglihatannya. Gerak-geriknya hati pun bisa diketahui oleh Allah itu. Dan itu keimanan seperti itu kalau yang mantap itu ya luar biasa untuk menjadi dia hidup yang mukmin itu. Apalagi itu bahasanya absir bihi wa asmi itu maksudnya itu. Malahum min dunihi wa la yusyrik fi hukmihi ahada. Itu pesan lagi bahwa apa yang ada di bumi yang di langit itu jangan sampai kita berpegangan kepada selain Allah. Min dunihi mi wali. Jangan sampai kita punya urusan hidup, urusan kita, mati kita, apa itu jangan sampai dipasrahkan kepada selain Allah. Itu pasti akan mendapatkan kekecewaan. Sebab malahum min dunihi mi wali. Ahli sama, ahli langit, bila mana memasrahkan urusannya apapun, yang masalah apapun selain Allah, itu ya dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Dan Allah menghukumi siapapun, tidak ada yang ikut intervensi lah. Allah mutlak. Tapi hukuman Allah bukan berarti semaunya sendiri, dalam arti tidak ada hikmah, semuanya sangat mengandung hikmah kepada kita. Wallahu alam. Jadi intinya pada malam ini membahas tentang apa? Tentang kita membaca insya Allah. Terus sewaktu kita lupa, lalu kita zikir kepada Allah selalu cepat. Terus juga tentang keberadaan lamanya Ashabul Kahfi di gua tidurnya itu. Terus tentang kita meyakini tentang bahwa Allah itu lahu ghaibus samawati wal ardh. Dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Terus kita dikasih tahu oleh Allah, malahum min dunihi mi wali. Tidak ada seorang wali yang bisa mengurus urusan kita di langit atau di bumi kecuali Allah. Wala yusyrik fi hukmihi ada. Dan Allah menghukumi apapun, tidak ada yang ikut bercampur. Wallahu a'lam. Ya.